Anda kembali di Bincang Virtual dan pemirsa, kita masih membahas mengenai digitalisasi di perbatasan. Saya langsung saja ke Pak Hengki. Pak Hengki, ini sebenarnya di Kepulauan Riau sendiri bagaimana sih karakteristik dari masyarakatnya? Apakah mereka memang sudah mulai juga ini seperti generasi milenial pada umumnya? Apakah ada perbedaan dengan generasi milenial di ibu kota dengan yang di perbatasan? Kalau generasi milenial ya, khusus di Kepri, terutama di kota Batam itu udah sangat familiar sebenarnya dengan teknologi. Malah generasi-generasi muda di Batam itu mereka lebih cepat menyerap teknologi karena kita terbiasa bolak-balik ke Singapura, Malaysia, mereka sudah terbiasa sekali. Nah, eh, dan eh, konten-konten kreator juga sudah banyak di Batam dan mereka juga sudah sangat eksis di media sosial dan sebagainya. Nah, konten kreator itu sudah muncul. Kami juga beberapa kali bertemu dengan beberapa konten kreator. Malah ketika KPI dan Bakti kemarin mengadakan film pendek terkait menjaga Indonesia, itu minatnya cukup tinggi. Bahkan dari Anambas sana juga ada yang mengirimkan konten. Yeah. Kami tentu mendorong ketika lembaga-lembaga penyiaran sudah punya izin di Kepri, ya kewajiban 10% konten lokal itu yang kami dorong. Nah, kami mendorongnya lembaga penyiaran itu agar tidak mengeluarkan kos yang besar dengan mendatangkan PH-PH dari Jakarta misalnya. Nah, gunakanlah PH-PH SDM lokal. Tidak kalah sebenarnya, tinggal penyesuaian saja kebutuhan standar broadcast itu seperti apa. Misalnya masing-masing lembaga penyiaran itu seperti apa. Tadi Pak Marvel sudah mengatakan bahwa saat ini memang betul bahwa roadmap ini sudah disosialisasikan. Apakah betul demikian, Pak? Ya, kalau khusus untuk Kepri sebenarnya sudah sangat banyak sekali nih sosialisasi dari Kominfo. 2 tahun terakhir ini sudah 4 kali sosialisasi khusus di Kepri, siaran digital di perbatasan. Pernah di Tanjung Pinang, di Batam itu sudah 2 kali, kemarin 1 kali lewat webinar. Nah, dan pesertanya juga kami himpun dari Kominfo Kabupaten Kota, dari mahasiswa, dari praktisi dan segala macam. Ya mudah-mudahan ini tetap terus berjalan. Kami juga mensosialisasikan kepada masyarakat. Memang masyarakat kita sebagian masih bertanya-tanya karena apa itu digital dan nanti TV kami nggak laku. Nah itu kan sebenarnya masyarakat kita kan tinggal ngasih pemahaman saja karena TV tabung pun masyarakat masih bisa pakai, hanya ditambah set-top box. Nah bagi masyarakat yang kurang mampu, kalau nggak salah pemerintah juga akan menyediakan set-top box yang akan dibagikan secara gratis. Dan lembaga penyiaran, mudah-mudahan nih Nusantara TV juga sudah ikut berpartisipasi juga selain penyelenggara MUK ya. Betul Pak. Trans TV dengan TVRI di sini juga sudah membagikan set-top box kepada masyarakat. Cuman kan belum banyak, nah gitu, mungkin belum masif ya. Karena kan kita di Kepri baru ada kebijakan simulcast. Nah, beruntungnya Kepri di perbatasan digital itu sudah lebih duluan kenal dari daerah-daerah lain, itu aja. Ya, dan yang pasti tentunya upaya yang kita lakukan sudah sangat maksimal untuk bisa mendukung proses digitalisasi ini, Pak. Nah, untuk Pak Marvel ini dari untuk persiapan untuk akses internet sendiri kan biasanya di daerah-daerah perbatasan ini ataupun di pelosok-pelosok Nusantara ini ada kesulitan. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut? Sesuai dengan arahan Pak Presiden, transformasi digital itu, terkait dengan transformasi digital itu, arahan pertama itu adalah bagaimana infrastruktur ini dikebut untuk bisa merata sampai ke wilayah-wilayah termasuk perbatasan, wilayah-wilayah 3T. Nah, jadi kita sudah mengidentifikasi kalau terkait dengan internet ya, kalau kita bicara dengan teknologinya seluler itu kan dimulai dari 2G, 3G, 4G ya. Sekarang menuju ke 5G.
Nah, yang minimal teknologi yang mungkin bisa berinternet dengan memadai itu adalah di 4G. Oleh Iya. karena itu, kita sudah mengidentifikasi masih ada 12.000 lagi desa, sekitar 12.000 lebih, yang belum ada infrastruktur 4G-nya. Nah, ini yang menjadi target pemerintah bersama-sama penyelenggara seluler untuk diselesaikan sampai dengan akhir 2022. Nah, 7.000 diantaranya masuk ke kategori mungkin yaitu 3T, dan termasuk diantaranya perbatasan itu menjadi kewenangan, menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Nanti BLU Bakti sudah memetakan, dia membangun di daerah-daerah itu sebanyak 7.000 sampai dengan tahun 2022 akhir. Sisanya mungkin tuh agak suburban atau yang menjadi kewajiban, bukan kewajibannya sebenarnya, harusnya bisa dibangun oleh operator, karena sebenarnya daerah-daerah itu tidaklah masuk kategori yang harus disubsidi ataupun diintervensi oleh pemerintah. Nah, jadi terkait dengan internet itu satu, Mbak, salah satu infrastruktur. Yang kedua juga kita juga memastikan internet ini nantinya bisa di semua lokasi di Indonesia. Oleh karena itu, satu-satunya teknologi yang bisa menjangkau di titik manapun di Indonesia itu hanya satelit. Nah, saat ini pemerintah melalui BLU Bakti juga sedang membangun atau menyelesaikan proyek satelit pemerintah, Satria namanya. Nanti ini high throughput satelit, ya memang satelit untuk internet. Jadi kalau ini selesai, maka semua lokasi di Indonesia ini memungkinkan untuk mendapatkan akses internet. Tinggal lagi yang kita pikirkan adalah infrastruktur atau penggelaran infrastruktur penerima siaran satelit di lokasi-lokasi di mana internet itu akan disebar. Jadi sampai saat ini sinergisitas yang sudah dilakukan ini dengan lembaga mana saja, Pak? Kalau terkait dengan digitalisasi penyiaran, maka stakeholdernya ya industri penyiaran, kemudian juga ada juga industri terkait dengan penyedia penerima. Jadi kita dengan Kementerian Perdagangan maupun Perindustrian, dan kita sudah berkoordinasi agar setelah ada kepastian bahwa kita ASO, maka Kementerian Perdagangan maupun Perindustrian tidak akan lagi memproduksi televisi yang tidak ready to digital. Meskipun di pasar kita lihat semua TV itu sudah punya tuner digitalnya yang standar DVB-T itu sesuai dengan standar yang diadopsi oleh Indonesia. Pak Heru, ini kalau menurut Anda kira-kira bagaimana upaya-upaya yang dilakukan? Apakah sudah cukup untuk bisa melakukan ASO di 2022 ataukah ada hal lain yang masih perlu diperbaiki, Pak? Ya, jadi tadi memang udah disampaikan Pak Marvel ya, mungkin ada tambahan dari saya. Yang pertama itu tentu dari segi aturan. Undang-Undang Cipta Kerja ini kan aturannya masih general, masih terlalu umum, sehingga aturan pelaksanaannya juga harus lebih rinci gitu ya. Jadi misalnya masalah penyelenggara multiplexer gitu ya. Apakah penyelenggara multiplexer yang sebelumnya sudah ditunjuk itu kemudian ditunjuk kembali untuk sebagai penyelenggara, atau akan ada penunjukan penyelenggara multiplexer yang baru gitu ya. Kemudian kan juga kan tentu masing-masing multiplexer itu kan ada kapasitas maksimum gitu ya, berapa kanal yang bisa mengisi stasiun TV di sana, itu perlu diatur juga ini di mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentu tadi masalah infrastruktur gitu ya. Infrastruktur ketika kita bicara penyelenggara multiplexer ya, dia juga harus infrastrukturnya seperti apa, ini harus segera disiapkan gitu. Termasuk juga set-top box.
Karena mungkin tadi disampaikan Pak Marvel bahwa sebenarnya secara teknologi sekarang ini minimal televisi kita itu udah digital ready gitu ya. Tapi kan kita tidak bisa menafikan mungkin masyarakat yang di wilayah-wilayah yang mungkin 3T atau mungkin juga yang secara ekonomi juga tidak bagus gitu ya, masih menggunakan TV lama, tadi ada TV tabung segala macam, sehingga keberadaan set-top box ini juga harus disubsidi atau diberikan secara gratis gitu ya. Dan dari semuanya yang mungkin juga perlu memperkuat bagaimana dampak televisi digital itu sendiri adalah tentu konten. Nah, kita harus mempersiapkan juga nih, ini mau diisi apa gitu ya. Jangan-jangan nanti isinya seragam semua gitu ya. Isinya mungkin ya kalau kita lihat dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 gitu ya. Kan penyiaran itu kan ada 3 hal yang cukup penting saya garis bawahi. Tujuan dari penyiaran itu adalah yang pertama itu kan memperkukuh integrasi nasional. Nah, tadi wilayah yang perbatasan segala macam, ini sangat penting gitu ya. Kemudian kedua itu terbinanya watak dan jati diri bangsa gitu ya. Sehingga terpaan budaya-budaya asing ini kan juga harus kita imbangi juga. Kita memiliki watak dan jati diri bangsa yang memang sebenarnya Indonesia kan lebih kaya gitu ya. Kita punya sekian suku dengan beragam budaya segala macam yang mungkin nggak ada lagi lah negara di dunia seperti kita. Dan yang cukup penting juga adalah bagaimana kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa nih melalui televisi gitu ya. Jadi televisi itu harus memberikan orang Indonesia biar pinter semua dengan televisi salah satunya gitu ya. Jangan kemudian yang terjadi mungkin pembodohan atau apa gitu. Ini yang 3 hal ini yang cukup penting kita kedepankan agar memang transformasi digital di sektor penyiaran ini bermanfaat bagi kita semua. Iya, tentunya ini sangat penting bagi lembaga-lembaga yang menyiarkan agar bisa menyiarkan konten-konten dan juga program-program yang berkualitas sehingga tujuan itu bisa tercapai terutama di perbatasan agar bisa tercipta itu tadi ya Pak, integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa, kemudian juga kehidupan bangsa menjadi lebih cerdas. Baik, kita akan bahas lebih jauh pemirsa di Bincang Virtual, tetapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami.